ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Teman-teman, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita berupa nikmat sehat, panjang umur, sehingga kita semua bisa berkumpul bersama-sama ta'lim rutinan malam Senin. Dan salawat dari salam dirincurahkan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama sebelumnya saya ingin mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena guru kita semua Ustaz Abud, Ustaz Saifuddin tidak bisa hadir. Beliau beramanat kepada saya untuk menggantikannya. Jadi di mana yang namanya badal atau pengganti itu biasanya tidak sebagus aslinya. Jadi mohon maaf apabila saya mengisi pengajian ini kurang bagus atau kurang pas gitu. Sebelum mulai pengajian, marilah kita bersama-sama membacakan Fatihah, khususnya untuk suami kita atau pengarang kitab Ad-Dadir, jadi menerangkan Isra Mi'raj nantinya. Tsumma ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Muhammadin dari Muhammad Nabi al-Husain wa alaihi wasallam min ma'tad ma'tad dari lisan bayyidin. Tsumma ila hadratin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidina Syekh Al-Qadir al-Jilani radhiyallahu anhu. Tsumma ila hadratin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam masih ibu jemaah itu mendapat dari Islamic Club Aisyah Muhammad dari Rasulullah Alhamdulillah Siti Ahmad dari ala Rasul Mi'raj. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa sallallahu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bainan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijri 'inda al-baiti muttaji'an baina rajulaini idza atahu Jibril wa Mika'il. Jadi pada tema malam ini seperti biasa karena momen ini memang masih dalam rangka Isra wal Mi'raj. Seperti kita ketahui, Isra sendiri dari bahasa Arab yang artinya perjalanan. Sedangkan Al-Mi'raj adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha. Dari kitab Ad-Dadir ini diterangkan bahwa awal mulanya adanya Isra Mi'raj dari ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang tertidur dalam keadaan tidur miring fil hijri 'indal baiti. Jadi ketika Nabiullah kita sedang tertidur miring, kemudian datanglah kedua malaikat mutaji'an baina rajulaini idza atahu Jibril wa Mika'il. Dua malaikat tersebut yaitu malaikat Jibril dan malaikat Mika'il. Ketika Nabiullah tertidur, ia dihimpit oleh kedua malaikat. Kemudian ma'ahu malakun akhar, datanglah malaikat yang ketiga. Siapa? yakni malaikat Israfil. Jadi ada 3 malaikat jumlahnya ketika Nabi Allah sedang tertidur. Itu asal mulanya Isra Mi'raj.
Kemudian fahtamiluhu hatta ja'u bihi zamzama fasaku ala dhahrihi. Kemudian Nabi kita dibawa, digotong oleh ketiga malaikat tersebut, dibawa ke dekat sumur Zamzam. Fatawallahu minhum Jibril wa fi riwayatin furujin saqafu baiti fanazulu Jibrilu fasyaqu min tagrihi tahrihi. Untuk apa? yakni untuk dibersihkan hatinya. Kemudian setelah itu digotong, setelah di dekat sumur Zamzam dibelah dadanya. Dalam kitab Ad-Dalil ini dijelaskan bahwa dibelahnya itu ala dhahri wa tawallahu minhum wa fi riwayatin furujin wa nazulu Jibrilu min daghiratin nahrihi. Jadi dari bawah tenggorokan kerongkongan ila asfali badanihi, sampai bawah perut, dibelek, dioperasi. Kalau zaman sekarang kan dioperasi, dadanya dibelah, diambil hati Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Terus gimana meninggal? Enggak, soalnya yang ambil malaikat Jibril, bukan dokter. Kalau dokter udah pasti mati, meninggal dunia. Namun yang ngambil hati beliau jadi malaikat Jibril. Suma qala Jibrilu li Mikail, kemudian malaikat Jibril menyuruh malaikat Mikail untuk mengambilkan asnada baqasat mimma Zamzam, mengambilkan satu buah bukur atau wadah yang terbuat dari emas. Kemudian diambillah wadah yang terbuat dari emas tersebut yang berisikan air Zamzam. Kama azharu qalbahu, kemudian dibersihkan, disucikan hatinya menggunakan air Zamzam tersebut. Faghasluhu sebanyak salah samarotin 3 kali, ambalan 3 kali pencucian. Jadi dicucinya itu sebanyak 3 kali. Suma hatta baqasat min dhahabin mumtali'an hikmatan wa imanan fi sadrihi wa mala'i ilman wa yaqinan wa islaman. Dan yang terakhir diisi oleh wujud hikmah, diisi oleh hikmah. Jadi fungsi dari diambil hatinya tadi dicuci oleh air Zamzam sebanyak 3 kali, kemudian diisi oleh hikmah, oleh iman, oleh ilman, yakin dan Islam, diisi oleh hal-hal yang baik. Jadi sebelum melaksanakan tugas yang mulia ini, Nabi kita dicuci hatinya terlebih dahulu oleh air Zamzam. Terus apa faedahnya? Kenapa kok Nabi harus melaksanakan Isra Mi'raj? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan suatu hiburan, suatu tiket wisata, kalau bahasa sekarang tiket wisata untuk melaksanakan tugas yang mulia berupa bertatap muka dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Jadi sebelum adanya Isra Mi'raj, tepat ketika umur Nabi Allah 50 tahun, berarti 10 tahun setelah Nabi kita diangkat menjadi Nabi. Jadi ketika diangkat menjadi Nabi, ketika umur 40 tahun. Setelah itu Nabi kita mengalami masa-masa di mana kehilangan orang-orang tercintanya, seperti istri tercintanya yakni Siti Khadijah, dan lalu kehilangan paman tercintanya Abu Thalib. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala tidak ingin orang yang mulia, orang yang dicintainya mengalami kesedihan. Lalu apa yang terjadi? Dibawalah dalam peristiwa Isra Mi'raj.
Kata fihi bi khatimin nubuwah, setelah dimasukkan hal tadi, dimasukkan hikmah tadi, dimasukkan ilmu, hilman, sifat alis kedermawanan, wa yaqinan dimasukkan sifat yakin, wa islaman dan sifat keislaman. Lalu Nabiullah kita di khatimin nubuwah dicap menjadi nabi yang terakhir atau penutup para nabi. Jadi kalau zaman sekarang ada yang ngaku-ngaku nabi, jelas itu bukan nabi, karena nabi yang terakhir itu sudah dicap oleh malaikat Jibril, malaikat Mikail dan Israfil bahwa nabi yang terakhir adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah dibersihkan tadi hatinya, lalu didatangkanlah tunggangan atau kendaraan oleh malaikat Jibril yang bernama Al-Buraq, atau bisa kita sebut seperti biasanya yaitu buraq. Seperti apa buraq itu? Di sini dijelaskan masrojan wal jaman wa huwa dabbatun abyad. Dijelaskan bahwa buraq adalah kendaraan berwarna putih. Warna putih bukan Innova, tetapi warna putih di sini adalah berupa hewan. Tawilin fawqal himar, yang dimana ukurannya lebih besar daripada himar. Himar itu keledai yang biasa ada di buku-buku dongeng. Nah itu keledai. Jadi si buruk ini ukurannya lebih besar daripada keledai. Waduna bagol, tapi lebih kecil daripada bagol. Bagol itu apa? Bagol itu adalah silangan antara keledai jantan dengan kuda betina. Jadi kawin silang antara hewan keledai jantan dan kuda betina dan keluarlah bagol. Jadi kalau bisa disimpulkan, ya ukurannya hampir seperti kuda, namun lebih besar. Yadhuru hafirahu inda muntaha tarfatun mutariban udunain idza ta'ala jabalin. Nah, si buruk ini ketika mengangkatkan kakinya atau ketika mendaki gunung, maka kaki yang depan merendah. Jadi bisa naik turun. Kalau zaman sekarang mah shock breaker gitu kan. Jadi kaki si buruk ini bisa naik turun. Jadi ketika naik gunung atau naik bukit, kakinya mengendek. Tapi apabila menurun, maka kaki depan memanjang. Jadi yang mengendarainya tersebut seimbang, balance antara perjalanan tersebut. Jadi itulah canggihnya. Jadi sebenarnya teknologi canggih itu bukan hanya di zaman sekarang. Zaman dulu lebih canggih. Bahkan canggihnya zaman dulu itu tidak bisa masuk logika, tidak bisa masuk akal. Kemudian idza ta'ala jabalin rajalu idza habata irtafa'at yadahu lahu janahani fi fakhudaihi yaghfaru bihima rabilaini. Kemudian Nabiullah melaksanakan perjalanan yang bernama Isra Mi'raj, dikawal oleh malaikat Jibril. Jadi dari hikmah tersebut bisa kita simpulkan bahwa di bulan Rajab ini banyak peristiwa-peristiwa yang sangat penting untuk umat Islam sekalian. Ada riwayat bahwa bulan Rajab adalah bulannya para nabi, sedangkan bulan Syaban adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala, dan bulan Ramadan adalah bulannya umatnya nabi atau hambanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan sia-siakan bulan suci ini, bulan Rajab ini. Nah, ini adalah salah satu amaliyah yang baik, melaksanakan rutinitas malam Senin. Ya meskipun sebenarnya kalau
dihitung-hitung atau dikira-kira ya pengajian cuma gitu-gitu aja gitu kan. Cuma yang paling penting di sini bukan ngajinya, akan tetapi silaturahminya, kumpulnya bersama saudara muslim kita. Ini adalah nilai yang sangat berharga. Melanjutkan cerita tadi, kemudian Nabi kita menunggangi kudanya atau mengendarai buruknya tersebut. Lalu malaikat Jibril memegang telinganya buruk, lalu bertanya kepada buruk, "Hei buruk, kamu gak malu? Siapa yang naik punggung kamu itu siapa? Dia adalah Nabi yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Dia adalah Nabi terakhir. Dia adalah Nabi yang paling mulia. Apa kamu gak malu?" Ketika itu buruk saking malunya dia menundukkan kepala hingga keringat dingin bercucuran. Bagaimana cucurannya? Air hujan. Jadi saking groginya si buruk ditumpak atau dikendarai oleh Nabi sampai bercucuran keringat. Lalu setelah itu pergilah dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Setiap perjalanan melewati Palestina, kemudian negara-negara lain, ketika berhenti di kebun kurma, malaikat Jibril mengajak Nabi kita untuk sholat atau memerintahkan untuk sholat. Ya Nabi, berhenti sejenak, laksanakanlah sholat 2 rakaat. Ini perintah dari Allah. Sudah dilakukanlah sholat. Nabi nggak tahu itu di mana. Yang tahu yang jelas itu adalah kebun kurma. Akan tetapi itu adalah negara Pakistan. Nah, jadi setiap berhenti di negara A, negara B, negara C, nah Nabi kita berhenti untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Fawada'a Jibril yadahu ala ma'rifatahu summa qala istihya ya buraqallahi ma rakabaka khalqa akram. Diriwayatkan oleh Sa'id bin Musaib bahwa buruk tersebut sebelumnya pernah ditunggangi, selain Nabi kita Muhammad pernah ditunggangi itu buruk oleh siapa? Wahiyya tabatul Ibrahim allati kana yarkabu 'alaiha lil bait. Jadi ketika dari negara Syam sampai Baitullah, Nabi Ibrahim menunggangi buruk. Jadi jangan salah, jadi sebelum Nabi Muhammad buruk itu udah ada. Nah, pada saat itu pernah ditunggangi oleh Nabi Ibrahim, tapi hanya sekadar dari negeri Syam sampai ke Baitullah. Akan tetapi yang ditunggangi oleh Nabi buruk terakhir ini untuk tugas yang mulia, yaitu Isra Mi'raj. Wa huwa an yamini wa Mikail an bisirai wa inda baina Sa'ad wa kana akhadhu bi raqabati Jibril wa bizamil baraqi. Kemudian Nabi kita Muhammad pergi melaksanakan tugasnya melewati langit pertama. Di situ bertemu dengan Nabi kita, Nabi Adam, Nabi yang pertama. Jadi ketika setelah melewati Masjidil Haram, melewati Masjidil Aqsa, lanjut ke perjalanannya untuk menuju Sidratul Muntaha sampai ke langit yang pertama. Ketika sampai di langit pertama, penjaga pintu langit pertama bertanya, "Siapa kau?" "Saya Jibril." "Siapa yang beserta kau?" "Yaitu Nabi Muhammad." "Apakah Nabi Muhammad diutus?" "Iya, tentu saja dia diutus." "Oke, masuk." Setelah masuk, bertemulah oleh Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam bertanya, "Hei Jibril, siapa yang bersama engkau itu?" Jibril menjawab, "Ini adalah Nabi Muhammad." "Oh, ini ternyata Nabi Muhammad itu yang nurnya tersebut bisa menjadikan diriku. Dari nurnya bisa membuat Nabi Adam dimuliakan oleh Allah."
Jadi asal mulanya sebelum Nabi Adam diciptakan, nurnya Nabi Muhammad sudah ada. Jadi sudah tertulis di Arsy bahwa la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kemudian setelah itu pergi lagi ke langit kedua, langit ketiga, keempat, sampai ke enam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, dan terakhir langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim, sampai ke Arsy dan sampai Sidratul Muntaha, dan sampailah ketujuannya langsung bertatap muka dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak panjang lebar, Allah hanya memerintahkan yakni untuk sholat 50 waktu. Jadi ketika itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi bahwa dah turunlah kau, suruh umat-umatmu untuk sholat 50 waktu. Ketika turun sampai ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, ya Muhammad, apa yang Allah perintahkan untuk umatmu? Yang diperintahkan adalah sholat 50 waktu. Mungkin cerita ini sudah awam, sudah banyak orang yang tahu. Akan tetapi yang kita bacakan ini adalah langsung dari kitabnya, kitab Dardir yang dikarang oleh Imam Ad-Dardir. Jadi sudah jelas bahwa cerita ini bukan hanya dongeng, bukan hanya cerita fikih belaka, akan tetapi ini cerita real, kisah adanya, kisah nyata, kisah yang bisa kita banggakan sebagai umat Islam. Lalu Nabi Musa berkata kepada Nabi, ya Nabi, gak bakal kuat umatmu kalau disuruh sholat 50 waktu. Boro-boro 50 waktu, yang 5 waktu aja suka telat. Maka dari itu setelah itu balik lagi ke Allah meminta keringanan. Lalu Allah berkata, ya udah, gua kasih separohnya, jadi 25. Turun lagi, ketemu lagi Nabi Musa, ditanya lagi berapa. Sekarang ini 25, katanya udah dapat keringanan, diskon 50% katanya gitu. Nah, Nabi Musa berkata, gak bakal kuat 25 waktu. Kemudian Nabi Muhammad kembali lagi kepada Allah, meminta keringanan kembali, ya Allah ringankanlah waktu sholat ini, kalau 25 umat gak bakal kuat gitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan, ya udah, sekarang kamu turun, pesan ini sampaikan kepada umatmu bahwa aku memerintahkan engkau untuk sholat 5 waktu. Kemudian Nabi Musa bertanya kembali, hei Muhammad, gimana, dapat keringanan apa katanya? Allah Subhanahu wa taala memerintahkanku untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, dari situ lalu Nabi Muhammad membawa pesan kabar gembira ini kepada kaum Quraisy, yang mana kaum Quraisy pada saat itu adalah golongan-golongan kafir yang tidak mempercayai Islam. Lalu menceritakan di situ Nabi malah diolok-olok, bukannya bersyukur, bukannya bahagia udah ditulungi sama Nabi bahwa sholat udah diberi keringanan waktu, tapi kaum Quraisy malah tidak percaya, malah mencemooh, mengeceh Nabi, meledek Nabi bahwa Nabi katanya orang gila. Setelah itu kaum Quraisy menghadap kepada Nabi, kepada Siddiq, Abu Bakar Siddiq, sahabat Nabi. Pada Abu Bakar Siddiq, ya Abu Bakar Siddiq, apa benar yang dikatakan Nabi bahwa Nabi telah melaksanakan Isra Mi'rajnya? Kemudian Abu Bakar Siddiq mengucapkan, kalau emang itu Nabi yang berkata, apa boleh buat, kita harus mempercayainya. Tapi kalau Quraisy tetap tidak mempercayainya, bahkan mencemooh Nabi Muhammad SAW. Dari hikmah tersebut bisa kita simpulkan bahwa marilah kita melaksanakan sholat 5 waktu ini dengan khusyuk, dengan ikhlas, dengan ridho, karena Nabi kita sudah berjuang untuk umatnya menghadap kepada Allah sampai segitunya, sampai memikirkan umatnya bahwa sholat hanya 5 waktu. Maka dari itu marilah kita bersama-sama melaksanakan kewajiban Allah berupa satu waktu dengan ikhlas.
Mudah-mudahan ilmu pada malam hari ini bermanfaat. Akhirul kalam dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم على نبينا وشفيعنا ومولانا سيدنا ومولانا محمد وسلم على الله عن رسول الله اجمعين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوفي نعمه بمزيدا يا رب العالمين بما يرضي الكريم وعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاه تنجينا بها من جميع الاهوال والافات فتقضي لنا بها جميع الحاجات تطهرنا من جميع السيئات ترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولمن له حق علينا. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقابلا ورزقا واسعا حلالا طيبا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا متقابلا. اللهم ارزقنا بحسن الخاتمة والسعادة والاستقامة. اللهم ارزقنا فهم نبينا والمرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم سلم وسلم لنا وسلم ديننا وسلم علينا وذريتنا وسلم أجسادنا وسلم قلبنا ولساننا وسلم جميع أمة محمد من كل بلاء من عذاب الآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا من ذريتنا ربنا وتقبل دعاءنا أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.